terbagi di 9 loket. Nah, mereka di loket-loket itu melayani pembelian tiket secara langsung ataupun secara online. Kami ada tempat untuk jalur naik turun penumpang, lalu ada juga jalur untuk pemberangkatan bis. Kami ada pos kesehatan, toilet yang tidak berbayar. Untuk animo masyarakat sendiri semenjak dikelola oleh kementerian, alhamdulillah sangat antusias ya, dikarenakan Hai halo Sobat Wisata, jumpa lagi di channel kesayangan kalian, Berwisata TV. Kali ini kami tidak sedang mengajak kalian jalan-jalan, tetapi mengintip salah satu fasilitas umum yang digunakan para penumpang setia bus, yakni terminal. Seperti banyak kota besar lainnya, Malang juga sudah memiliki fasilitas terminal untuk pemberhentian bus dari luar kota, namanya Terminal Arjosari. Saat ini, Terminal Arjosari telah memiliki tampilan baru dengan sejumlah fasilitas penunjangnya. Apa saja fasilitas tambahan yang disediakan usai direnovasi? Ini dia liputannya untuk Anda. Terminal Arjosari beralamat di Jalan Raden Intan nomor 1, Kelurahan Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Lokasinya terletak di Malang sisi utara, berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang, yakni Karanglo. Terminal Arjosari merupakan terminal tipe A yang melayani perjalanan bus antar kota dalam provinsi maupun antar kota antar provinsi. Selain itu, di bagian lain terminal ini juga melayani angkutan kota dan angkutan desa dengan trayek meliputi daerah-daerah di Malang Raya seperti Stasiun Kota Baru, Dinoyo, Landung Sari, Alun-Alun, Janti, hingga Terminal Gadang di sisi selatan. Sebagian besar bus yang singgah di Terminal Arjosari berasal dari jalur Pantura, tetapi ada juga sejumlah armada dari jalur selatan yang berhenti di terminal tersebut. Terminal Arjosari melayani rute dari berbagai kota, khususnya yang berada di wilayah Jawa Timur. Terminal Arjosari ini telah melalui proses renovasi pembangunan sejak 2011 silam. Selain memperbaiki fasilitas yang tak layak, proses pembangunan tersebut bertujuan untuk mengubah wajah dari Terminal Arjosari agar lebih modern. Proses renovasi di Terminal Arjosari pun dijalankan secara bertahap. Namun, Sobat Wisata kini sudah bisa melihat perubahannya. Bangunan terminal lebih megah dengan beberapa fasilitas yang diperbaiki seperti ruang tunggu penumpang, musola, dan tempat parkir kendaraan. Shelter bus dan beberapa toilet pun tak luput dari perbaikan sehingga layak digunakan. Pihak pengelola menambahkan fasilitas khusus disabilitas, ibu hamil dan menyusui, sehingga semua kalangan bisa merasa nyaman selama berada di terminal. Tak hanya penumpang, para awak sopir bus juga akan mendapatkan fasilitas ruang makan dan istirahat yang rencananya ditempatkan di sisi utara terminal. Meski begitu, hingga kini Terminal Arjosari masih dalam pengembangan. Pasalnya, shelter bus dan beberapa toilet masih diperbaiki hingga layak digunakan. Arjosari sendiri kami ada sekitar 28.150 meter persegi. Dan untuk fasilitasnya, kami di sini ada fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Untuk fasilitas utama di sini kami ada loket untuk pembelian tiket bus akap. Kami ada tempat untuk jalur naik turun penumpang. Lalu ada juga jalur untuk pemberangkatan bis dan juga jalur untuk media informasi. Kami ada pos kesehatan, toilet yang tidak berbayar, lalu juga ada fasilitas tempat makan, maksudnya itu warung makan bagi penumpang yang ingin ketika mereka transit atau singgah atau mau berangkat bisa untuk makan di situ. Lalu kami juga ada fasilitas tempat ibadah. Lalu untuk
akapnya, jumlah bis akap yang ada di Terminal Arjosari ada 26 PO yang terbagi di 9 loket. Nah, mereka di loket-loket itu melayani pembelian tiket secara langsung ataupun secara online. Jadi bagi para calon penumpang yang akan melakukan perjalanan jauh, misalnya ke Sumatera, ke Jakarta, tidak perlu khawatir karena aksesnya sudah cukup mudah sekarang. Penumpang ataupun calon penumpang bisa memesan secara online atau bisa langsung datang ke Terminal Arjosari. Untuk animo masyarakat sendiri semenjak dikelola oleh kementerian, alhamdulillah sangat antusias ya, dikarenakan akses untuk membeli tiketnya itu jauh lebih mudah sekarang. Jadi bisa online ataupun bisa langsung. Dan untuk saat ini digalakkan program membeli tiket dengan cara cashless. Jadi kita pakai kartu e-money atau Indomaret Card itu bisa di-tap langsung ke mesin, tapi hanya untuk PO-PO tertentu saja memang. Dan itu hanya melayani di AKDP untuk saat ini. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya juga bisa untuk PO-PO yang lain, misalnya untuk akap juga bisa melakukan program seperti itu, pembayaran secara cashless. Diketahui, Terminal Arjosari saat ini langsung dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Artinya, standar bangunan dan fasilitas yang disediakan tentu sudah memenuhi aturan pusat. Nah, bagi masyarakat Kota Malang yang setia menggunakan bus, saat ini bisa menikmati Terminal Arjosari dengan nyaman. Sobat wisata dianjurkan menunggu armada bus di dalam Terminal Arjosari untuk menghindari kemacetan. Selain menambah potensi kemacetan, menunggu bus di luar terminal bisa membahayakan keselamatan. Untuk bus AKDP dengan tujuan kota-kota di Jawa Timur seperti Surabaya, Probolinggo, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek tidak memiliki jadwal keberangkatan atau kedatangan yang pasti. Sobat wisata bisa sewaktu-waktu datang saat jam operasional aktif bus. Biasanya mulai pukul 4 pagi sampai 10 malam. Biasanya keberangkatan dilakukan minimal 1 jam sekali, bahkan untuk bus jurusan Surabaya, rentang waktunya bisa sampai 10 menit sekali. Oke, saatnya kami pamit. Jangan lupa like dan subscribe channel Berwisata TV, karena kalian akan dapetin info menarik seputar destinasi wisata, akomodasi keren, dan lokasi kongko kekinian. Stay healthy and see you, bye-bye!